Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subatul khamisatu wa isruna. Tegese cabang iman kang kaping selawe iku nglakoni haji lan umroh kelawan cukup ilmune lahir lan ilmune batin ing dalem perkarane nglakoni haji lan umroh. Ora cukup wong bodho ingkang ora ngerti maksude haji lan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi hari ini kita melanjutkan cabang iman yang ke-25, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Zaman dulu itu mbah-mbah kita itu ketika menjalankan ibadah haji itu sampai 7 bulan di kapal. Mbah saya diceritani itu pergi haji itu sampai 7 bulan di kapal. Nah ini bisa kita tarik satu pelajaran. Jadi perjalanan kita ke akhirat itu sangat panjang. Seperti orang yang beribadah haji dari Indonesia ke Mekah zaman dulu sampai 7 bulan. Tentunya dalam perjalanan yang panjang ini membutuhkan bekal yang banyak. Tidak cukup bekal yang sedikit. Dan bekal yang banyak itu pun membutuhkan bekal yang berkualitas. Jangan sampai ketika bekal itu dibawa sampai di Mekah sudah busuk karena tidak punya kualitas. Misalnya lombok, terong, sayur-sayur itu kan akan busuk. Maka butuh bekal yang benar-benar kualitas. Begitu juga kita dalam menempuh perjalanan ke akhirat itu butuh bekal yang berkualitas. Jangan sampai bekal yang kita bawa nanti sampai di sana itu tidak memberikan manfaat. Nah, bekal yang tidak berkualitas itu adalah amal kita yang kecampuran kepentingan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus pandai-pandai mengumpulkan bekal, tapi tidak hanya mengumpulkan bekal, tapi bekal yang benar-benar lillahi ta'ala. Ini yang akan bisa kita manfaatkan besok di akhirat. Begitu juga seseorang yang beribadah haji, bekal yang dibawa yang bisa memberikan manfaat di Mekah itu adalah bekal yang benar-benar tidak rusak. Ini yang pertama. Yang kedua, kita diberi pelajaran dari ibadah haji, yaitu ketika kita melaksanakan ibadah haji pasti menggunakan pakaian tanpa berjahit. Kenapa? Karena pakaian yang berjahit ini adalah pakaian yang membedakan. Pakaiannya Pak Polisi beda dengan pakaiannya Pak Abri. Pakaiannya Pak Presiden mesti beda dengan pakaiannya Pak dosen. Semua kan berjahit. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah haji, pakaian itu tidak boleh berjahit. Pakaian hanya pakaian ihram. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pakaian yang berjahit itu hanya memberikan manfaat ketika kita di dunia ini.
pakaiannya presiden, pakaiannya gubernur. Dan setelah orang itu meninggalkan dunia ini, maka pakaian-pakaian itu tidak ada pengaruhnya. Lalu kalau Pak Presiden lalu diampuni dosanya, sementara orang awam tidak, itu tidak berpengaruh. Jadi, lalu yang ketiga yaitu ketika kita melaksanakan tawaf melihat Ka'bah, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwa Ka'bah yang ada di dunia ini itu dilakukan oleh umat manusia untuk bertawaf di Ka'bah itu. Begitu juga para malaikat. Malaikat itu juga melakukan tawaf di Baitul Ma'mur sana di atas. Katakanlah begitu di atas. Nah, kita ketika melakukan tawaf itu seolah-olah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh malaikat di Baitul Ma'mur itu, bertawaf. Sehingga kita dengan harapan kita bertawaf itu kita bisa termasuk golongannya malaikat. Karena barang siapa menyerupai satu golongan, maka dia termasuk golongan itu. Mantasaba maqamin faula minhu. Jadi barang siapa menyerupai satu golongan, maka dia termasuk golongan itu. Nah, ketika kita tawaf itu menyerupai malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, sehingga kita termasuk bagian dari malaikat itu. Nah, malaikat tentunya kita pahami bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang mulia, sehingga ketika kita melakukan tawaf itu termasuk makhluknya Allah yang mulia. Lalu yang ke berapa ini? Kelima, sa'i. Sa'i adalah satu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah berulang-ulang. Ini bisa kita ambil pelajaran dari pelaksanaan sa'i itu, bolak-balik. Ini kita gambarkan bahwa besok kita akan mengalami seperti itu di padang mahsyar. Ketika kita menunggu amal kita itu ditimbang, kita akan pusing antara takut dan harap. Takut jangan-jangan nanti amal kejelekannya itu lebih berat. Harap, kita berharap semoga amal kebaikan kita lebih berat. Sehingga kita sambil menunggu berulang-ulang muter-muter antara takut dan harap. Ini pelajaran dari pada saat kita melaksanakan sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Lalu yang selanjutnya, ketika kita wukuf kita dikumpulkan di padang Arafah. Ini memberikan pelajaran pada kita bahwa kita nanti ketika hari kiamat, maka seluruh manusia dari yang awal sampai yang terakhir akan dikumpulkan dalam satu tempat, yaitu padang mahsyar. Di mana di padang mahsyar itu orang tidak ada yang merasa senang, semuanya merasa sedih dan takut. Takut karena apa yang dilakukannya itu akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya ketika di dunia. Lah, di tempat wukuf, maka kita bisa mengambil pelajaran pada waktu kita wukuf itu. Kita wukuf, tentunya kita tidak bisa merasa senang karena seolah-olah kita ada di padang mahsyar sambil menunggu untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jadi kalau kita ketika wukuf lalu bersenang-senang itu mungkin tidak pas. Mestinya
harus memahami seperti ini. Ada satu hal yang perlu bisa diambil pelajaran bagi kita, yaitu seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berkesempatan bisa wukuf di padang Arafah. Seluruh dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebanyak apapun, ketika seseorang itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di padang mahsyar, di padang Arafah, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Dan satu dosa besar ketika seseorang ada di padang Arafah berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa dosanya itu tidak diampuni. Jadi kita kalau ada orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berkesempatan, karena tidak semuanya bisa ke padang Arafah. Padang Arafah itu kan harus haji. Selain haji tidak bisa. Umrah tidak ada kegiatan wukuf. Yang ada kegiatan wukuf itu ada haji. Maka berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di padang Arafah dan pasti dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu menyangka bahwa dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar. Lalu yang berikutnya, ketika seseorang sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di padang Arafah dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya sebanyak apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu ada konsekuensi, yaitu lempar jumroh. Lempar jumroh ini memberikan pemahaman pada kita bahwa kita setelah pulang dari pelaksanaan ibadah haji itu akan berhadapan dengan musuh kita yang paling berat, yaitu hawa nafsu kita dan setan. Jadi simbol melempar jumroh itu adalah merupakan simbol perjuangan kita. Jadi kita setelah oleh Allah dosa-dosa diampuni oleh Allah, maka perjuangan kita semakin berat. Karena setan itu merasa seolah-olah sia-sia selama bertahun-tahun menggoda manusia, menumpuk dosa, tahun-tahun oleh Allah diberi fasilitas dihapuskan. Dia sehingga saya harus berjuang lebih keras. Bagaimana orang ini setelah pulang dari ibadah haji harus lebih buruk daripada sebelum haji. Maka ada dua orang yang haji itu setelah pulang, yaitu haji mabrur dan haji mardud. Haji mabrur yaitu ketika pulang dari haji ada peningkatan. Haji mardud ketika pulang dari haji justru melorot. Nah, ini berarti ketika seseorang sudah pulang dari haji mestinya semangat berjuang untuk melawan hawa nafsu dan setan itu harus lebih berat. Jangan terus pakai apa itu orang wah saya kan di Mekah 1 rakaat dihargai berapa ribu itu. Lalu wah berarti kan saya punya investasi tabungan sholat sekian juta rakaat, maka di Al-Hikmah santai-santai saja. Bukan begitu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.